2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dengan beranggotakan saya sendiri, Kartika Elisa Nadia, Dara Ananda, Dendri Kurnia Sunaria, dan Adinda Afifah Tujahara akan mempresentasikan pengembangan model dasar EOKI dengan integrasi produksi distribusi untuk produk deteriorisasi dengan kebijakan back order. Yang pertama akan dijelaskan dengan rekan saya, Dendri Kurnia Sunaria. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini telah dilakukan pengembangan model pengendalian persediaan dengan mempertimbangkan destorisasi. Namun, kekurangan dalam memperhitungan storage atau ketidaksediaan barang. Oleh karena itu diperlukannya pengembangan model integrasi produksi distribusi untuk produk yang mengalami destorisasi ini dengan kebijakan back order di mana kelebihan permintaan akan dipenuhi melalui pengiriman berikutnya. Metode yang digunakan mencakup formulasi model matematis dengan notasi yang relevan untuk rantai pasok, pembeli, dan pemasok. Asumsi-asumsi juga akan diberikan termasuk asumsi bahwa situasi adalah deterministik, laju item, destorisasi konstan, biaya transportasi dan handling ditanggung oleh pembeli dan lain-lain. Ada juga identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model dasar EOQ, Economic Order Quantity, untuk produk yang mengalami deteriorasi dengan kebijakan back order. Yang kedua, bagaimana implementasi dan analisis sensitivitas dari model yang dihasilkan. Di sini tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengurangi jumlah persediaan dan biaya persediaan yang lebih rendah. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari analisis model yang dihasilkan. Manfaat dari penelitian ini yaitu dengan mengembangkan model tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan persediaan produk yang mengalami deteriorasi dengan mempertimbangkan kebijakan back order. Yang kedua yaitu implementasi dan analisis sensitivitas model yang dihasilkan akan membantu memahami kinerja model dalam berbagai skenario dan parameter yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu deskripsi sistem aktual. Jadi pada penelitian itu dimulai dari formulasi model yang terdiri dari notasi dan asumsi. Nah, lalu itu dilanjutkan menggunakan model matematik yang menghitung biaya untuk menghitung biaya. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan model matematik, ditemukanlah solusi model. Nah, lalu diimplementasikan dengan membandingkan hasil perhitungan model integrasi dengan tanpa back order. Lalu dilakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan biaya deteriorisasi, perubahan kekurangan, dan perubahan biaya transportasi. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan apakah model dapat digunakan tepat atau belum. Nah, di sini juga ada deskripsi model dasar. Nah, model EOQ backorder adalah suatu studi kasus dari model EOQ dasar yang adanya backorder atau pemesanan ulang akibat kekurangan persediaan. Nah, untuk mengembangkan model integrasi produksi distribusi untuk produk yang mengalami deteriorisasi dengan kebijakan backorder yang dipenuhi dengan pengiriman berikutnya, sehingga produk di persediaan menjadi lebih sedikit dan menghasilkan biaya persediaan yang lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Kartika. Baik, di sini ada asumsi pemodelan. Yang pertama itu ada situasi deterministik tetap dan diketahui pembeli dan pemasok. Yang kedua ada laju item deteriorasi adalah konstan. Yang ketiga adalah P lebih besar daripada D. Yang keempat, biaya transportasi dan biaya handling ditanggung oleh pembeli. Yang kelima, biaya item deteriorasi adalah konstan. Yang keenam, biaya back order adalah tetap. Yang ketujuh, tidak terjadi loss sale, permintaan yang tidak terpenuhi akan dilakukan back order. Yang kedelapan, semua parameter biaya yang terkait dengan inventory dan produksi adalah diketahui dan tetap. Yang kesembilan, itu pemenuhan untuk back order dilakukan seketika. Next. Selanjutnya di sini ada pengembangan model. Pengembangan model yang digunakan pada analisis ini adalah metode matematik, di mana metode ini menampilkan hubungan bermacam-macam komponen dalam suatu situasi, yang merupakan kuantifikasi berbagai komponen yang mempengaruhi suatu produk back order dengan tujuan menghitung total biaya sistem atau TCSIS merupakan penjumlahan dari biaya dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh pembeli atau TCB dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemasok atau TCS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adinda.
Selanjutnya, pengujian model yang digunakan pada studi kasus ini menggunakan model matematik. Model matematik ini ada hasil perhitungan yang dapat diperoleh. Yang pertama itu ada ukuran lot pengiriman, jumlah pengiriman, ukuran stock out, ukuran batch produksi, waktu siklus pemesanan, dan total biaya sistem. Hasil dari analisis yang sudah dilakukan ini, hasil penelitian menunjukkan ketika laju deteriorisasi meningkat, maka ukuran produksi menurun sebesar 15,72% dari produksi semula, tapi menyebabkan kenaikan total biaya sistem sebesar 18,3%. Sedangkan untuk meningkatkan biaya transportasi pengiriman mengakibatkan kenaikan total biaya sistem sebesar 18,8% dan menyebabkan ukuran produksi meningkat sebesar 20,16%. Begitu pula perubahan pada biaya setup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ukuran lot produksi, yaitu meningkat sebesar 32%. Tetapi pada biaya sistem hanya meningkat sebesar 3,8%. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil ini, dari perkembangan model dasar ELK dengan integrasi produksi distribusi untuk perkembangan deteorisasi dengan kebijakan backorder, dapat disimpulkan bahwa pemodelan yang dilakukan dapat mengurangi jumlah persediaan dan biaya persediaan yang lebih rendah. Juga dengan pengembangan model dapat mengetahui hasil dari analisis model yang dihasilkan sesuai dengan metode yang sesuai dengan model yang dipilih. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kebijakan backorder serta memberikan kontribusi dalam mempertimbangkan dalam mengembangkan model ELK untuk sebuah produk. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.